pihak keluarga tidak mempercayai hasil otopsi yang pertama. Tentunya pihak keluarga tidak percaya karena ketika jenazah pertama kali datang itu sudah ada pelarangan untuk membuka kondisi jenazah. Jenderal TNI nih Andika Perkasa yang menyatakan siap untuk melakukan otopsi. Rumah sakit TNI ini siap bekerja sama ya untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir J atas permintaan keluarga dan pengacara. Karena otopsi yang pertama itu dianggap banyak kejanggalan atau tidak sesuai dengan fakta pada jenazah yang ada. Nah, ini bisa dibilang babak baru ya dalam kasus ini. Kira-kira gimana Bang Matur kita memulai diskusi JSA kita tadi dengan video tadi? Gimana? Silakan Mas. Ya, terima kasih Bro Mustafa, dan saya kira ini masih seri kelanjutan ya mengenai baku tembak yang mengakibatkan Brigadir J, dan saya kira ini perkembangan yang cukup signifikan, yaitu Panglima TNI siap membantu pihak kepolisian dan juga pihak keluarga dan masyarakat tentunya dalam melakukan otopsi ulang ya. Jadi ini bukan otopsi yang pertama, ini adalah otopsi ulang. Apa artinya otopsi ulang? Artinya pihak keluarga tidak mempercayai hasil otopsi yang pertama. Nah, ya pertama kita lihat dulu nih ya, ini ada satu informasi mungkin bisa tayangkan ya, linknya udah saya share ya di cuman ini kok belum bisa kebuka ya di WAG kita itu, bahwa apa hasil otopsi yang pertama yang mengakibatkan pihak keluarga tidak percaya ya. Pertama ya, tentunya pihak keluarga tidak percaya karena ketika jenazah pertama kali datang itu sudah ada pelarangan untuk membuka kondisi jenazah. Nah, ini kan mencurigakan pihak keluarga ya kan. Artinya ketika jenazah datang ini, ketika keluarga membuka ini pasti akan menimbulkan tanda tanya besar. Makanya pihak kepolisian ya, dalam hal ini adalah Karo Panimal ya, yang kemudian sudah dinonaktifkan, Hendra Kusuma Brigjen, itu yang memimpin, yang membawa dan yang melarang keluarga untuk membuka jenazah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ketika akhirnya dibuka jenazah ini, Brigadir J itu mengalami luka-luka yang aneh, tidak sesuai dengan apa yang diceritakan tentang penyebab almarhum Brigadir J ini meninggal ya. Di antaranya adalah adanya temuan luka ya di leher jasad Brigadir J. Ya, selain luka tembak ya ada juga luka pada bagian leher yang diduga luka itu akibat jeratan sebelum Brigadir J ini ditembak. Ada luka lainnya misalkan ya. Luka lainnya adalah luka sayatan di bawah mata, ada di hidung, ada di bibir, ada di belakang telinga, ada di luka di bahu, ada dagunya bergeser, ada memar membiru ya di bagian rusuk. Saya kira saya pernah sharing juga itu kalau nggak salah, ada gambar tentang bagaimana kondisi luka ya jenis jenazah berdasarkan keterangan dari keluarga ya. Mungkin Bro siapa itu Ilham bisa bantu ditampilkan, manjat, itu ada hasil-hasil otopsi ya, hasil-hasil luka menurut pihak keluarga ya. Nah, jadi ini semua tidak dilaporkan. Jadi yang hanya dilaporkan adalah ada kematian disebabkan karena penembakan, begitu ya. Dan tentunya pihak keluarga saat ini sedang mencari keadilan, sedang mencari kebenaran, dan kemudian pihak keluarga memutuskan untuk mengundang tim otopsi dari pihak independen. Dan ternyata kita diinformasikan ada 7 dokter forensik yang sudah siap. Ya, 7 dokter forensik ini bergabung dalam Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Dan saya kira ya semakin banyak ya
komponen masyarakat yang terlibat, termasuk institusi TNI dalam melakukan forensik, otopsi, saya kira ini semakin bagus. Sehingga bisa membandingkan ya hasil laporan otopsi yang pertama yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Tentunya ini bukan dalam rangka mencari salah benar, tetapi ini dalam rangka menemukan kebenaran dan memenuhi rasa keadilan pada keluarga Brigadir J dan juga kepada masyarakat. Ini masyarakat bertanya-tanya luar biasa loh terkait bagaimana hasil otopsi ya, dan tentunya kalau ada hasil independen atau hasil pihak lain yang bisa membantu, saya kira ini akan menjadi menarik ya. Semoga hasil otopsi ini lebih mendekati ya kebenarannya dibandingkan dari hasil otopsi yang pertama. Begitu, Bro. Ya, silakan ditampilkan coba. Ya, ini mungkin bisa terlihat oleh teman-teman bagaimana apa istilahnya luka-luka ya yang terlihat ya. Saya harus lihat jelas karena saya nggak bisa lihat jelas ini. Ya, luka di bagian tubuh dari Brigadir Joshua ya. Ada luka di bibir, di hidung, di bawah mata yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada luka di kelingking ya dari peluru yang tembus ya. Kemudian ada peluru yang masuk di bagian dalam dan tembus ke badan. Dihitung 2 luka dari 1 peluru ya. 5 peluru bersarang dan juga ada lebam di perut kanan dan perut kiri. Makanya pihak keluarga di pengacaranya mengatakan ini bukan penembakan, tetapi ini adalah pembunuhan berencana. Kalau penembakan itu kan waktu tembak itu kesannya tidak terencana begitu. Tapi ini adalah pembunuhan berencana. Saya kira ada alasannya kalau menemukan luka seperti ini ya. Makanya siapa yang benar, apakah pihak keluarga atau pihak kepolisian, ya harus dilakukan pembanding ya otopsi ulang ini untuk membandingkan hasil otopsi yang pertama. Meskipun saya katakan begini ya, dalam otopsi ulang ini agak sedikit problem. Kenapa? Karena jasad ini kan sudah 14 hari ya, sudah mulai membusuk begitu ya. Tentunya hasil yang ditemukan tidak akan apa istilahnya jelas ya, kecuali oleh para dokter-dokter yang ahli yang sudah menangani secara berpengalaman gitu. Makanya saya kira ini nggak usah diperlama lagi. Otopsi ini harus segera dipercepat ya, otopsi ulang ini. Karena semakin dicepat perlambat, semakin mundur-mundur ya kelihatannya kondisi fisik manusia itu tidak cukup bisa bertahan ya saat sudah mencapai 14 hari. Gitu, Bro. Ya, oke. Jadi di satu sisi apa Bang ya? Ini kan satu hal yang menarik ya. Tiba-tiba keluarga meminta institusi TNI nih untuk masuk dalam eh, kasus ini, tapi apa tentunya dalam hal tadi otopsi ya. Sebenarnya nggak cuma otopsi. Saya juga membaca pihak keluarga ini minta perlindungan nih sama institusi TNI. Karena yang lucu yang menarik dari kasus ini kan katanya dari Baradae, keluarga Verdi Sambo ini minta perlindungan ke LPSK gitu kan. Sementara kan LPSK berlindungnya ke Polri gitu, dilindunginya penjaganya dari Polri. Jadi sebetulnya di situ-situ aja. Nah, makanya akhirnya mereka mengatakan ingin meminta perlindungan gitu loh dari TNI gitu kan. Jadi otopsinya juga nanti meminta perlindungan juga. Sebetulnya ya ini semakin membuat publik jadi semakin bingung ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dari kasus ini? Gimana Bang? Iya, saya kira ini kita bersyukur ya karena kasus ini banyak yang terlibat termasuk keinginan dari institusi TNI ya. Dan tapi patut diingat ini juga tidak terlepas dari kontribusi besar dari pengacara ya Brigadir J ini ya, terutama Bapak Komarudin Simanjuntak. Karena kalau kita lihat profil Pak Komarudin Simanjuntak, itu kan beliau adalah purnawirawan jenderal TNI ya. Jadi mungkin karena purnawirawan ya senior ya, mungkin dia juga mengkontak institusinya atau koleganya atau adik kelasnya untuk dibantu dan akhirnya direspon dengan cukup cepat, tegas dan cukup berani ya oleh Panglima TNI Andika, dan
akhirnya dikirim ya, tidak hanya dokternya tetapi rumah sakit 3 mantra itu juga disiapkan apabila dibutuhkan ya. Dan saya kira ini adalah bentuk kepedulian ya Pak Andika, makanya sesuai dengan judulnya ini Panglima TNI kita keren sekali nih ya dalam membantu apa yang terjadi terhadap Brigadir J ya. Dan saya kira ini adalah tindakan yang bisa ditiru oleh institusi lain, artinya masyarakat ini ingin sekali mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mereka itu sudah cukup bosan ya melihat konferensi pers yang hanya berputar di situ-situ saja, tidak jalan di tempat begitu. Nah, saya kok ngelihat ini ada sepertinya ada indikasi ya sengaja diulur-ulur biar kemudian masyarakat akhirnya melupakan dan akhirnya tidak jelas ya siapa yang bertanggung jawab atas kematian Brigadir J ini Dan apa motifnya, Bang? dan apa motifnya gitu. Nah, ini makanya jangan terlalu lama lah, saya kira harusnya ya Sabtu ini atau besok Minggu ini sudah diumumkan oleh tim TGPF bagaimana hasil hasil terakhir dari investigasi ini. Iya. Karena seluruh publik juga menanti ya hasil dari TGPF ini seperti apa hasilnya ya Bang ya. Iya. Dan saya kira gini ya, ada perkembangan yang cukup menarik juga terkait apa pendapatnya Pak Presiden ya, sudah 2 atau 3 kali. Saya kira hari ini sudah ketiga pernyataan Presiden agar pihak kepolisian mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Tapi saya kira kok ini ada satu bottleneck ya di dalam tubuh institusi kepolisian yang kok kesannya diulur-ulur begitu, Bro. Dan kalau ini ada kesan diulur-ulur, tentunya ini ada pertanyaan kenapa harus diulur-ulur? Apa sih masalahnya? Kan harusnya katakan hitam, ya adalah hitam, putih adalah putih. Untuk mengatakan itu kan sebetulnya tidak perlu banyak pertimbangan ya, laporkan aja sesuai dengan fakta, dengan bukti-bukti forensik dan juga bukti-bukti saksi ya. Dan saya kira ini yang ingin didengar oleh masyarakat kita, begitu. Iya. Jadi semua pihak lembaga sedang mengamati ya kasus ini. Jadi di satu sisi kan tim pengacara ya juga bergerak untuk mengawal kasus ini, tapi di sisi lain juga masyarakat Indonesia juga sama-sama ya Bang ya mengawasi kasus ini ya karena ini melibatkan institusi kepolisian dan korbannya juga anggota aktif kepolisian gitu. Di yang merupakan pengawal jenderal bintang 2 gitu di kepolisian. Iya betul sekali. Dan saya kira gini ya, eh, pengacara ini cukup berani dan cukup percaya diri ya untuk menampilkan narasi-narasi yang 180 derajat berbeda dengan narasi awal ya dari kepolisian. Nah, ini memang satu sisi keberanian ini kita patut apresiasi ya karena eh, pengacara pihak keluarga ini mengambil satu kesimpulan dengan satu data-data yang disampaikan oleh pihak keluarga gitu. Tetapi kan ini bukan kebenaran. Maksudnya adalah yang disampaikan oleh pengacara ini kan masih dugaan, spekulasi. Apa betul Ya, pembunuhan berencana? Apa betul ada 2 lokasi, ada lokus leksitinya dan juga ada tempo leksitinya yang cukup berbeda antara yang diterima pihak keluarga dengan yang dilaporkan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat gitu ya. Tapi saya kira begini ya, uh, selain autopsi juga kita juga ingin mendengar, masyarakat juga ingin mendengar ya, kepemilikan senjata, ya, uh, apa senjata senapan apa, Glock 17. Ini punya siapa? Senjata ini terregister atas nama siapa? Apa betul terregister atas nama Barada E? Dan siapa yang memerintahkan Barada E misalkan memiliki senjata itu? Atau ini terregister bukan atas nama Barada E, tapi atas nama yang lain, mungkin atas nama tuannya, atas nama uh, Brigjen ya Ferdi Sambo ya ini perlu juga diusut
Dan saya kira mengumumkan itu sebetulnya mudah saja buat kepolisian atau apalagi buat TGPF ya. Karena dengan bukti senjata milik siapa dan peluru nomor serinya juga milik siapa, itu sudah menjelaskan siapa kemungkinan besar pelakunya. Nah, yang simpel seperti ini aja masyarakat belum dapat kejelasan. Jadi ini kayak ada satu tarik menarik di internal kepolisian antara yuk kita jelaskan, yuk kita transparansi apa adanya. Sama ada yang mengatakan jangan dibuka, jangan dibuat transparan. Dan itu tarik menurut itu lagi terjadi dan terus terjadi. Ya ini prediksi kita yang kenapa kemudian dengan tarik ulur itulah akhirnya masyarakat sampai hari ini belum mendapatkan satu klarifikasi apa yang sedang terjadi terkait mengenai Brigadir J ini. Yang berikutnya, ada 3 wartawan asing ya yang kami catat yang sudah meliputi kasus Brigadir J ini. Dan saya kira kasus Brigadir ini juga ini akan terbaca oleh para tamu delegasi G20. Dan ini bisa mencoreng reputasi Indonesia dalam pelaksanaan G20. Keep in mind bahwa Amerika dalam foreign assessment ya terkait human right di tahun 2022 itu mencantumkan Indonesia masih punya problem tentang hak asasi manusia. Nah, kalau ini terjadi terkait Brigadir J, nanti kita bisa dikatakan memang betul ya ada pelanggaran hak asasi manusia yang juga dilaporkan dalam waktu dekat ini. Nah, ini kan akan melemahkan, akan merusak tujuan penyelenggaraan G20 di mana kita ingin menjamu mereka dan ingin mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia mengikuti aturan yang modern, mengakui rule of the law, kemudian equity before the law. Semuanya yang modern ini kita ingin tampilkan bahwa kita tidak punya masalah, tapi kelihatannya kok kita bukan dianggap sebagai negara modern, tapi negara terbelakang di mana pelanggaran hak asasi manusianya ini masih cukup sering terjadi. Begitu. Ya, jadi betul Bang ya, waktu yang salah satu masuk ke human rights itu kan catatan apa human rights dari Amerika kan kasus meninggalnya juga Laskar 6 ya, 6 orang Laskar FPI ya yang dianggap dari catatan ini kan hasilnya ini juga belum clear ya sebetulnya ya. Siapa pelakunya dan lain sebagainya. Bagaimana kronologi. Tapi kemudian tiba-tiba tempat kejadiannya yang tadinya kilometer 50 rest area sampai akhirnya ditutup gitu loh. Ini kan bagaimana gitu kan tempat kejadian perkara sampai yang di jalan tol itu bisa ditutup gitu loh. Nah, ini kan kemudian terjadi peristiwa ini gitu kan terjadi peristiwa penembakan Brigadir J ini di rumah Kadipropam Verdi Sambo di rumahnya ya kita tidak bilang siapa apa motivasinya kita belum tahu tapi katanya terjadinya di sana pembunuhannya. Tapi kan yang kemarin juga kita diskusikan bahwa menurut laporan yang ada itu kan jam 10 pagi Brigadir J ini posisinya di Magelang ya sedang mengantarkan keluarga dari Verdi Sambo ini di Magelang. Jam 10 ada di Magelang. Lalu kemudian dikatakan jam 5 itu meninggal gitu, tewas lah di. Makanya saya kemarin menyampaikan juga ini sebenarnya secara logika masuk akal kurang masuk akal gitu. Orang perjalanan dari Magelang ya ke Jakarta jauh misalnya gitu. Ya kan yang logiknya kan orang istirahat gitu ya, atau mandi dulu, istirahat dulu atau apa misalnya. Tapi kemudian sudah terjadi tembak menembak dan meninggal gitu loh dengan berbagai keanehan yang terjadi tadi yang dagu bergeser, ada luka tusuk, luka tembak dan lain sebagainya. Ini kan jadi pertanyaan publik yang sangat besar. Ya akhirnya kan ketika Kapolres juga mengumumkan itu akhirnya kan dicopot gitu ya. Dicopot gitu Kapolresnya. Kemudian siapa lagi yang akan terkena ini? Nah, ini memang dari awal sudah sangat janggal Bang ya peristiwanya ya. Gimana Bang? Ya. Dari awal ini sudah sangat janggal dan penuh dengan misteri. Banyak hal yang terkesannya ditutup-tutupi. Ada hal yang mendapatkan kesan di publik seolah-olah institusi ini sedang melindungi oknum orang per orang dan oknum ini kebetulan
bukan sembarang orang, tapi orang yang punya jabatan tinggi. Dan saya kira inilah kasus kenapa CCTV hilang berlarut-larut, kemudian hasil otopsi atau hasil forensik dari peluru dan pemilikan senjata juga tidak jelas. Ditambah lagi sekarang baju terakhir ya dari Brigade J yang dipakai itu juga kabarnya menghilang dan sekarang katanya sudah ditemukan gitu ya. Nah, seluruh sinyal ini membuktikan ada keinginan kuat untuk mengungkapkan kasus ini setransparan mungkin di dalam tubuh internal kepolisian. Tetapi dengan dibuat berlarut-larut, saya katakan tadi di awal, ini juga ada keinginan yang lain juga di internal untuk tidak menceritakan kepada publik yang sebenar-benarnya. Yang sebetulnya hal ini melanggar perintah dari Kapolri dan juga melanggar perintah dari Presiden. Ya. Nah, tapi kan meskipun melanggar ini nggak ada yang melaporkan gitu dan Presiden dalam hal ini atasannya juga tidak mau memanggil secara langsung gitu. Ada kesan Presiden juga tidak mau intervensi secara langsung karena khawatir mengganggu keseimbangan di dalam tubuh kepolisian. Nah, saya nggak membahas bagaimana ya internal kepolisian karena mungkin ahli kepolisian yang lebih bisa menerangkan itu. Tapi saya akan membahas dalam sisi ketika Panglima TNI memberikan bantuan kepada kepolisian, maka harusnya ada sikap yang merasa pihak kepolisian, terutama Pak Kapolri, ini merasa sudah tidak dipercaya lagi. Betul. Nah, ini yang membuat kan harusnya Pak Kapolri, Pak Listio Sigit ini ada rasa malu. Kok bisa? Ini kan institusi ya, penyidikan itu kan berdasarkan undang-undang kepolisian, bukan institusi lain. Kok bisa gitu? Ini kan sebetulnya kesempatan untuk merefleksikan diri ya sebagai orang nomor satu di tubuh kepolisian, di mana seluruh komando kepolisian itu tergantung pada dirinya. Ketika ada kerusakan reputasi seperti ini, dirinya lah yang paling bertanggung jawab untuk memperbaiki. Tapi kalau saya lihat ada hesitate ya, saya ulang, ada keraguan seolah-olah ada keraguan di dalam tubuh Pak Kapolri sehingga Pak Kapolri tidak dengan cepat mengungkapkan kasus ini. Ada yang menyayangkan misalkan ini kan nggak perlu dibentuk tim khusus TGPF. Harusnya ini cukup Pak Kapolri membuat tim penyidik di bawah supervisinya dia langsung dan tim ini sangat powerful dan mengungkapkan ke publik segera as soon as possible. Nah, kalau Pak Kapolri bisa melakukan itu, tetapi dia tidak melakukan itu, tentunya ada intention lain yang kita tidak tahu. Ada intention lain yang kita tidak tahu yang hendak dilakukan oleh Pak Kapolri. Tapi ya terlepas dari intensinya apa, tapi dengan Panglima mengatakan kami institusi TNI siap membantu memberikan tim forensik, menyiapkan rumah sakit, itu secara tidak langsung sedang menampar wajahnya Pak Kapolri. Kalau Pak Kapolri sensitif untuk memperbaiki ya reputasi Pak Kapolri, ya harusnya Pak Kapolri itu cukup mengatakan oke, that's enough. Saya kira saatnya ini harus dilaporkan, saatnya publik mengetahui apa yang terjadi dan kita akan menyampaikannya sebagaimana jargonnya Pak Kapolri, presisi. Betul-betul secara saintifik diungkapkan dalam waktu yang singkat. Nah, kalau itu begitu, saya kira reputasi kepolisian akan cepat membaik. Ya, apalagi sebenarnya dengan banyak kasus yang kemudian polisi terkesan ya sangat cepat bertindak, tidak hanya di level pusat sampai ke level Kapolsek dan juga di level Polda juga cepat. Tetapi kok untuk yang kasus ini pengungkapannya masih belum ada ya sampai saat ini. Begitu, Bu. Sebetulnya juga selain Polri ya yang dibentuk TGPF, kita kan juga menunggu nih Bang suara. Yang pertama mungkin Komisi 3 ya, DPR RI. Ini kan juga harusnya segera memanggil untuk rapat dengar pendapat lah atau apa dengan kepolisian. Yang kedua ini menurut saya juga Kompolnas dalam hal ini justru ketuanya Pak Menko Polhukam nih, Pak Mahfud MD.
Ini bagaimana pandangannya kan? Kan selama ini yang kita dengar justru bukan bukan ini Pak Mahfud, tapi Pak Benny Mamoto yang sering dikritisi publik juga, di mana pandangannya itu tidak sesuai gitu atau tidak mencerminkan fungsi Kompolnas sebetulnya gitu Bang ya. Ini gimana nih menurut Bang Matur, peran Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sekaligus eh, Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas dan DPR apa Komisi 3. Ini gimana menurut Abang? Ya, khusus untuk DPR ya, saya kira kita merasakan kelambanan respon dari Komisi 3 DPR RI ya. Terkait bertanya pihak kepolisian apa yang sedang terjadi gitu. Tapi saya bisa memahami kelambanan itu kenapa. Kelambanan itu disebabkan karena Komisi 3 sudah tahu apa yang sedang terjadi dan ini ada tarik-menarik yang kuat antara dua kubu di dalam kepolisian. Nah, karena mereka tahu situasinya seperti itu, mereka menghindari untuk mengangkat karena khawatir berpihak kepada salah satu kubu yang akan merugikan mereka secara politik. Ya, itu saya kira analisis ya terbaik yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nah, sedangkan Kompolnas ya, Kompolnas ini eh, bekerjanya dalam tataran normatif, artinya dia ingin memberikan kesempatan kepada TGPF untuk mengumpulkan bukti yang otentik, spesifik dan akurat dan dia memahami mungkin itu butuh waktu ya. Setidaknya itulah peran konstitusi Kompolnas. Meskipun kita menyaksikan ada sekretaris ya Kompolnas ataupun ketua harian Kompolnas yang mengatakan di luar dari tupoksinya ya yang berbicara di publik di mana-mana seolah-olah dia adalah juru bicara kepolisian. Padahal dia bukan humas kepolisian, dia adalah Kompolnas, lembaga yang dibentuk untuk memberikan masukan, rekomendasi kepada presiden agar tentara berada di jalur yang benar. Kalau tentara, Polisi. ya, polisi di jalur yang benar. Kalau polisi di jalur yang benar sudah terjadi, ya Kompolnas tugasnya ringan, ya. Nah, kemudian apalagi tadi kamu sebutin, Komisi 3 sudah, Kompolnas sudah, ya. Saya kira ya institusi eh, tentara yang apa bersedia untuk membantu ya saya kira ini kabar baik ya buat masyarakat dan saya kira ini akan ada juga vote profit ya atau keuntungan elektoral gitulah kepada pimpinan Panglima TNI. Meskipun banyak orang kemudian enggak lah ini isu kemanusiaan, marilah kita lepaskan politik dalam kemanusiaan gitu. Tapi saya kira ini satu terobosan atau langkah strategi yang bagus sekali, yang cantik sekali, makanya kita apresiasi. Karena ini akan meningkatkan reputasinya Pak Andika di mata masyarakat bahwa Pak Andika ini juga concern terhadap isu-isu kemanusiaan yang sebetulnya bukan tupoksi. Tapi saya kira ya kita juga ingin berharap tentang dokter forensik ya yang dipilih yang ditunjuk eksternal baik itu dari kalangan profesi kedokteran forensik ataupun dari kalangan tentara yang juga dokter forensik itu benar-benar prinsip utamanya adalah menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya kepada publik. Apa akibat kematian itu? Apa benar misalkan pembunuhan terencana terjadi? Apa benar sudah kematian Pak apa korban Brigadir J ini bukan di rumah tetapi sudah dalam perjalanan? Apa benar bahwa ini bukan satu lawan satu tapi Brigadir J ini dikeroyok karena ada luka banyak dan sebagainya? Itu yang kemudian perlu dijelaskan kepada masyarakat gitu. Demikian, Bro. Oke, baik Bang. Jadi tadi ya mengenai Panglima TNI juga sebetulnya kalau menurut saya gini, kasus apa internal itu kan juga sedang terjadi kemarin di TNI kan, yang di mana pelakunya itu internal TNI gitu. Tapi kemudian kan eh, diperiksa itu secara wajar gitu ya waktu itu kemarin. Bahkan kan makanya kemarin kita dengar ada yang TNI yang dihukum seumur hidup ya, Ya. seumur hidup dan diberhentikan dari TNI.
Ya, Nah, ini kan sebetulnya kenapa publik berharap, saya sih melihatnya seperti itu. Ini ada dua kasus yang sama melibatkan internal institusi. Tapi yang TNI ini sudah berjalan dan well done gitu loh. Memang dari awal eh, intervensi Panglima itu justru intervensi, ayo segerakan kasus ini, selesaikan gitu kan. ya, Segerakan dan selesaikan. Bahkan kemarin juga ada liputan, ada kasus lagi yang terjadi, Panglima mengatakan kenakan seluruh pasal yang bisa untuk kasus itu gitu loh. Jadi semaksimal mungkin justru pertimbangannya. Karena ini aparat gitu loh. Ini aparat, jadi justru harus seluruh pasal gitu. Ini kan sangat berbeda jauh gitu loh dengan apa yang SOP yang dilakukan di kepolisian dari kasus wafatnya Brigadir J gitu kan. Yang seolah-olah dari awal tadi sudah ada drama-drama yang dilakukan, melibatkan banyak pihak yang akhirnya banyak terpental gitu ya, harus dinonaktifkan. Sementara di institusi TNI sendiri kan arahan orang tertingginya sudah jelas, bahkan kenakan seluruh pasal yang bisa gitu loh, maksimal gitu loh. Sehingga memang kenapa kita berharap, karena ini sudah ditunjukkan dan bukan terjadi setelah peristiwa Brigadir J, tapi sebelumnya sudah terjadi dan penyelesaiannya seperti itu. Nah, makanya ketika terjadi Brigadir J ini, terus sikap elit Polri seperti itu, nah ini kan publik jadi bertanya gitu, sebetulnya ini ada apa dengan institusi kepolisian, iya. gitu bang. Ada tiga perbedaan menurut saya antara pihak institusi tentara dan kepolisian ya dalam menyikapi kasus yang melibatkan internal ya. Yang pertama adalah kalau di tentara itu dia tidak perlu yang namanya tim khusus, dia menggunakan aja secara best practice-nya ada pengadilan militer. Siap orang tentara juga ada penasihat hukumnya dan penasihat hukumnya juga disiapkan oleh militer gitu ya. Dan kemudian ada para hakim dan penuntut yang ya sama sebetulnya dalam pengadilan militer antara militer tentara dengan militer polisi itu sama. Cuman bedanya adalah dalam kasus yang melibatkan internal TNI itu tidak ada setidaknya sampai di era kepemimpinan Pak Andika ini tidak ada yang namanya tim TGPF, tim gabungan pencari fakta, tim khusus nggak ada. Dan hasilnya dari seluruh pengadilan yang melibatkan internal anggota TNI itu dihukum dengan hukuman yang membuat masyarakat puas, seolah-olah rasa keadilan itu terpenuhi. Ya, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, saya kira eh, dalam kasus eh, ya yang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum TNI, ya itu kode etiknya sangat berat. Dan saya kira hukuman yang diberikan ketika memang itu terbukti ya melakukan kode etik yang berat, itu hukumannya juga sangat severe, sangat keras. Ya. Nah, sementara kita lihat di kasus kepolisian ya, sebelum dari kasus ini kan muncul kasus AKBP atau saya tidak salah atau Kombes eh, Brotoseno di mana dia sudah Iya. jelas divonis bersalah, tetapi statusnya sebagai kepolisian kan masih tetap ada sampai kemudian dirubah ya kira-kira bersamaan dengan kasus ini muncul, kasus tembak menembak Verdi Sambo ini muncul baru kemudian dinyatakan dipecat. Tapi kan sebelumnya setelah dia bebas dari tahanan, kan dia kembali lagi ke kepolisian dan sempat bekerja di bagian IT kan divisinya IT Polri, divisinya TIK ya, Kepolisian Republik Indonesia. Artinya lihat perbedaan yang kedua nih. Kalau orang sudah dinyatakan bersalah pengadilan, maka hukumannya sangat severe. Kalau ada kaitannya mengenai korupsi ya dia dikeluarkan atau kaitannya dengan pembunuhan ya dia dikeluarkan dari institusi. Tapi kalau ini enggak ya. Kalau misalnya tidak ada kasus ini juga tidak ada tekanan, saya kira uh, Eno akan tetap sebagai anggota polisi meskipun sudah dinyatakan bersalah karena terlibat dalam tindak pidana korupsi. Itu perbedaan yang kedua. Nah, perbedaan yang ketiga adalah saya kira kecepatan. Kecepatan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan internal kepolisian ini dia di pihak TNI itu cepat sekali. Ya, tidak ada persidangan juga lancar, ya tidak ada ke, apa eh, apa istilahnya prosesnya cepat lancar dan terkesan memang lebih efisien.
Tapi kalau kepolisian kita lihat tuh, mulai dari ceritanya ngaur ya, permintaan otopsi ulang juga sempat dibantah. Ya, saya kira di Iya. pagi dibantah oleh Humas Pak Dedi ya, itu dibantah nggak boleh melakukan otopsi ulang. Kalaupun mau otopsi ulang, pelakunya adalah kami penyidik, bukan orang lain. Karena kami punya rumah sakit, kami punya dokter, apalagi gitu kan. Dan buat apa kalau dilakukan otopsi yang meriksa adalah orang-orang yang sama. Nah, ya kan. Nah, itu jadi keefisiensinya itu tidak ditampilkan dalam setiap proses yang berlaku di internal kepolisian. Tiga perbedaan itu membuat masyarakat bertanya-tanya, ini kredibel nggak sih institusi kepolisian dalam mengadili anggotanya sendiri? Dan saya kira ini pertanyaan yang penting dijawab bukan oleh kita masyarakat, tetapi oleh Pak Kapolri. Karena Pak Kapolri punya kemampuan untuk mengatakan penting untuk terungkap, dan masyarakat harus tahu bahwa ketika kita mengadili internal kita, kita juga punya prinsip bahwa yang salah harus salah, yang benar tidak boleh dinyatakan salah. Nah, jadi kalau kita bicara sistem pengadilan yang melibatkan internal kepolisian karena kaitannya dengan kode etik, dua institusi ini, TNI dengan Polri ini, punya satu SOP yang jelas dan sebetulnya tidak jauh berbeda. Tetapi yang membedakan adalah yang satu ini tegak lurus, TNI maksud saya, tapi yang satu ini belok-belok. Nah, ini ada lesson learn di sini, ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, terutama dalam melihat bagaimana mentality atau moral kompas aparat penegak hukum itu diperlukan. Meskipun aturan SOP-nya sama, meskipun prosedurnya tidak jauh berbeda, ada yang independen ya kan dan sebagainya, tetapi sistem yang sama ini akan membuahkan hasil yang berbeda manakala mental pejabat atau aparatnya berbeda. Jadi lesson learn di sini, jangan abaikan yang namanya etika atau moral kompas. Karena kalau orang yang di dalam ini etikanya lemah, moral kompasnya lemah, maka dia bisa mengakali SOP-SOP yang ada ini untuk kepentingan dia atau melindungi orang-orang yang dia anggap teman dia. Tapi kalau tegak lurus, moral kompasnya bagus, ya dia akan katakan, saya ini punya posisi di sini karena saya harus memberikan kebenaran dan keadilan. Paham ya, Bro? Jadi Iya. lesson di sini adalah kalau institusi dengan aturan yang sebetulnya sama, dua institusi yang sama, tapi satu institusi punya mentality dan moral kompas yang bagus, maka yang terjadi adalah lembaga ini akan dinilai bagus dan memiliki kredibilitas di masyarakat. Tetapi kalau ada institusi ya yang mentality aparatnya problematik, moral kompasnya lemah, maka kemudian orang akan mengatakan ini institusi ini tidak kredibel dan akhirnya masyarakat distrust, tidak percaya terhadap institusi. Nah, ini yang bertanggung jawab siapa kalau sudah distrust? Ya menurut saya bertanggung jawab adalah pimpinan institusi itu yang tertinggi. Siapa? Dalam hal ini adalah Panglima atau Kapolri, yang itu yang bertanggung jawab. Demikian, Bro. Oke Bang, saya pikir cukup ya untuk pembahasan materi pertama ini ya. Ya, Tinggal kita tunggu ya bagaimana pengumuman dari TGPF nih, yang kita harapkan harusnya secepat-cepatnya ya, karena ini kan memenuhi rasa keadilan ya, baik keluarga maupun publik ya Bang. betul. Gitu. Yang tema yang kedua ini kelihatannya lebih seru juga nih ya, Bro. Iya Bang. Tapi Apa itu? sebelum itu eh, buat apa para penonton nih, jangan lupa untuk like, subscribe ya di channel kita ya, Ahmad Nur Hidayat, untuk kita biar semakin menyampaikan informasi-informasi terupdate lah. Seperti itu.